Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvi Alfiani dengan NIM 221910501050. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peranan teknologi informasi. Yang pertama, apa sih itu teknologi informasi? Secara umum, teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terutama pada aplikasi hardware, perangkat keras, dan software perangkat lunak komputer. Menurut Oxford English Dictionary (OED), teknologi informasi adalah hardware dan software dan bisa termasuk di dalamnya jaringan dan telekomunikasi yang biasanya dalam konteks bisnis atau usaha. Sedangkan menurut Hack dan Kin, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu manusia dalam bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Teknologi informasi juga memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, untuk memecahkan suatu masalah. Yang kedua, untuk membuka kreativitas. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam melakukan pekerjaan. Dengan adanya teknologi informasi, membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan efisien. Dengan kata lain, karena sangat solusi, kreativitas, efektivitas, dan efisiensi dibutuhkan dalam sebuah sistem kerja, maka teknologi informasi ini kemudian diciptakan. Selain memiliki tujuan, tentunya teknologi informasi juga memiliki fungsi penting yang dapat berpengaruh dalam kehidupan. Yang pertama yaitu menangkap, capture. Menangkap di sini berarti menginput sebuah data. Dan yang kedua yaitu pengolah, misalnya menerima input dari keyboard, scanner, mic, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu penyimpan, storage, merekam dan menyimpan informasi dalam suatu media. Yang keempat yaitu transmisi atau transmission, yaitu mengirim data dan informasi dari suatu lokasi melalui jaringan komputer. Yang kelima yaitu menghasilkan, generating, yaitu alat untuk mengorganisasikan suatu informasi ke dalam sebuah bentuk yang lebih mudah dipahami. Yang keenam yaitu pencari kembali atau retrieval, yaitu mendapatkan informasi kembali data yang sudah tersimpan. Selain tujuan dan fungsi, teknologi informasi juga bermanfaat dalam kehidupan. Nah, yang pertama pada bidang pendidikan. Dengan adanya teknologi, memudahkan siswa untuk belajar dan mendapatkan informasi dari suatu sistem. Contohnya Zoom dan Google Meet. Yang kedua yaitu bidang bisnis. Teknologi informasi bisa membantu proses transaksi menyimpan berkas dengan lebih aman. Yang selanjutnya yaitu pada bidang industri. Teknologi informasi dapat membantu membuat rancangan desain sebuah produk yang akan dikeluarkan pada industri, serta bisa mengontrol mesin produksi dengan ketepatan yang baik. Adapun yang keempat yaitu pada bidang kesehatan, bisa dimanfaatkan dalam mendiagnosa suatu penyakit dan mengambil gambar semua organ tubuh dengan komputer. Bahkan teknologi merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan bidang kedokteran saat ini. Contohnya yaitu radiologi dan USG. Yang kelima pada bidang pemerintahan. Teknologi informasi dapat diaplikasikan dalam mengolah suatu data dan informasi yang ditujukan kepada masyarakat. Dan yang terakhir, untuk hiburan. Teknologi komputer bisa digunakan untuk membuat animasi, periklanan, desain grafis, dan juga audiovisual supaya menjadi lebih baik dan menarik. Bahkan kini banyak programmer tertentu sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan baginya. Selanjutnya, teknologi informasi juga berperan dalam perkembangan era Society 5.0. Era Society 5.0 adalah masa di mana manusia dapat menyelesaikan berbagai masalah dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang telah lahir dan berkembang pada era revolusi industri 4.0.
dan berpusat di teknologi. Society 5.0 berpusat pada manusia dan bekerja sama dengan teknologi. Era Society 5.0 pertama kali dicetuskan oleh pemerintahan Jepang. Adanya perkembangan ini, manusia akan semakin tidak terpisahkan oleh teknologi. Pada era Society 5.0, hampir semua aspek kehidupan terlibat. Pada era ini sangat berbeda dengan zaman dahulu, karena perkembangan teknologi membuat kepekaan masyarakat menurun terhadap lingkungan sosialnya. Era 5.0 bertujuan memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan menggunakan teknologi modern. Era Society 5.0 juga masih membutuhkan manusia sebagai komponen utama. Era Society 5.0 diharapkan agar manusia dan teknologi dapat hidup berdampingan untuk taraf hidup masyarakat. Pada pengembangan konsep era 5.0 agar dapat membantu dalam peningkatan produksi dan pengurangan pengangguran, serta mengurangi ketimpangan sosial. Masyarakat harus bisa menggunakan teknologi informasi dalam era ini dengan bijak dan perlu adanya edukasi yang cukup. Hal ini karena masyarakat harus memanfaatkan teknologi baik sehingga dapat menjaga keseimbangan di dunia nyata. Sisa era 4.0 masih dijalankan masyarakat sehingga masyarakat harus bertransformasi pada perubahan era Society 5.0 dan harus memiliki kesiapan untuk menyambut era 5.0. Istilah revolusi industri ini juga sering didengar dalam kehidupan sehari-hari. Namun masih banyak masyarakat yang masih belum dapat mengaplikasikannya atau masih bingung untuk menjalankan teknologi yang semakin tahun semakin canggih atau berkembang dengan pesat. Revolusi industri memberikan perubahan yang besar pada kehidupan manusia dalam mengelola sumber daya yang ada. Perubahan tersebut dapat berdampak pada ekonomi, sosial, dan budaya. Pertama, dampak positif, yaitu memudahkan untuk mengakses dan mempercepat mendapatkan informasi. Yang kedua, membantu mempercepat pekerjaan manusia. Dan yang ketiga, yaitu membantu menyelesaikan masalah dengan mudah. Dengan komunikasi yang menjadi lebih baik, dan juga arus informasi yang cepat, maka teknologi informasi dan juga komunikasi dapat menjadi solusi bagi masalah Anda. Selanjutnya yaitu dampak negatif dari teknologi informasi. Yang pertama yaitu membuat individu malas bersosialisasi secara langsung atau fisik. Yang kedua yaitu meningkatnya penipuan online dan terjadi cyber dalam media sosial. Cyber yang dimaksud bisa cyberbullying atau hujatan yang terjadi pada media sosial. Yang ketiga yaitu konten negatif yang berkembang pesat, serta terjadinya pencemaran nama baik. Nah, jadi kesimpulan yang dapat diambil dari peranan teknologi informasi yaitu adapun komponen yang digunakan dalam teknologi informasi diantaranya adalah hardware, software, brainware, kecerdasan yang ada pada manusia atau user, data, informasi, dan pengetahuan. Semua komponen tersebut sudah menjadi satu kesatuan untuk mewujudkan teknologi informasi tersebut. Banyaknya dampak positif yang diberikan dengan adanya teknologi informasi ini, juga terdapat sisi negatifnya. Dampak negatifnya adalah seperti generasi muda yang semakin kecanduan serta ketergantungan dengan hadirnya perkembangan teknologi ini. Dengan adanya perkembangan teknologi, kita harus menggunakan dengan bijak agar mendapatkan dampak positif. Sekian presentasi tentang peranan teknologi informasi. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.